Shalom, ayat yang akan kita renungkan hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat-ayat yang ditulis oleh Petrus di dalam suratnya ini itu ditujukan kepada gereja yang sedang menderita di Asia. Mereka sedang dalam tekanan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Tapi yang menarik dalam ayat tadi, bagian terakhir dari ayat 8 itu mengatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Apakah ada orang yang menderita, yang tertekan oleh aniaya, bisa bergembira? Tentunya jawabnya tidak. Tetapi lihatlah apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di Asia ini yang sedang menderita. Mereka bergembira. Kenapa bergembira? Karena katanya kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi dalam ayat ini kita melihat bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting dari apapun. Nah, dalam dunia ini kita mungkin mengalami penderitaan ya karena iman kita. Ada banyak batasan-batasan yang kita tidak bisa lampaui karena kita orang yang percaya kepada Yesus. Ada larangan-larangan dari firman Tuhan yang mungkin kita tidak bisa lakukan itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin secara jasmani kita menderita, tapi kita melihat di sini sukacita itu tidak berasal dari apa yang ada yang kita alami dalam dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan, kelimpahan-kelimpahan berkat yang sedang kita alami, bukan dari situ kita mengalami sukacita. Jemaat yang ditulis surat ini oleh Petrus itu adalah jemaat yang mengalami sukacita. Bukan karena materi yang berlimpah, bukan karena keadaan yang baik, bukan karena kesehatan yang prima, bukan keadaan secara jasmani mereka, tapi karena keselamatan jiwa telah mereka capai. Apa yang menjadi sukacita saudara? Apakah uang, keadaan yang baik, rumah tangga yang harmonis, keadaan sehat? Tidak salah kalau kita mengharapkan itu semua. Tetapi mari kita perhatikan bahwa sukacita kita harus didasarkan pada kebenaran ini, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kalau uang kita dirampas, keadaan kita tidak baik, kesehatan kita menurun mungkin, kita sedang terhimpit oleh keadaan dunia ini, kita tidak kehilangan sukacita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena sukacita kita tidak didasarkan kepada yang materi, apa yang kita alami dalam dunia ini. Tapi sukacita kita itu didasarkan kepada kebenaran bahwa keselamatan jiwa kita telah dijamin oleh Yesus Kristus. Ini yang akan menjadi sukacita kita kekal. Karena keselamatan kekal kita dijamin Yesus Kristus. Keadaan dalam dunia ini hanya sementara. Kita susah, itu sementara. Kita senang sementara. Tapi keselamatan kekal itu selama-lamanya. Ketika kita ke surga, kita ada di sana selama-lamanya. Ketika kita ada di neraka, selama-lamanya ada di situ. Ini yang mesti kita renungkan, ya, bahwa kekekalan itu harus kita pastikan dari sekarang di mana kita ada. Kalau kita percaya Yesus Kristus, keselamatan jiwa kita dijamin. Dan inilah yang harus menjadi sukacita kita yang luar biasa. Dan kita akan mengasihi Tuhan, kita akan hidup dalam kebenaran, kita akan lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau Allah yang mendengar kami, Engkau Allah yang memanggil kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Oleh kematian-Mu Tuhan, surga dijamin bagi kami. Biarlah ini menjadi sukacita kami. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat jasmani, untuk kesehatan, untuk keadaan keluarga yang harmonis. Tapi Tuhan tolong kami
untuk menaruh harapan kami dan sukacita kami hanya kepada yang kekal, yaitu keselamatan jiwaku. Sehingga ketika Engkau izinkan semua hilang, kami tetap bersukacita, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap bergembira, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Amin.